Islam Indonesia sejak dari awalnya itu sangat kosmopolit ya. Sangat kosmopolit artinya sangat terkait dengan berhubungan dengan bagian dunia yang lain gitu. Jadi bukanlah Islam yang terpencil, terpisah dari dinamika Islam di tempat-tempat lain. Dan ini misalnya saya temukan dalam penelitian saya mengenai jaringan ulama ya. Di dalam jaringan ulama itu terlihat bahwa para penuntut ilmu atau murid-murid Jawi yang datang dari Nusantara, dari Indonesia ini belajar ke Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah mereka bertemu dan belajar dengan ulama-ulama yang kosmopolit, yang berasal dari berbagai penjuru di dunia muslim gitu. Belajar macam-macam ilmu, bidang ilmu begitu, baik yang berkenaan dengan ilmu-ilmu eksoterik seperti fikih, tafsir, tapi juga ilmu-ilmu esoteris, ilmu-ilmu mengenai tasawuf dan sebagainya itu. Jadi keilmuan mereka lengkap gitu, dan saya kira inilah salah satu faktor yang membuat Islam Indonesia itu juga sangat kosmopolit dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi bukanlah Islam yang asik dengan dirinya sendiri, tapi juga Islam yang terkait dan juga di dalam keilmuannya. Tapi penting dicatat bahwa para ulama atau murid-murid Jawi ini ketika kembali ke tanah air, mereka ini selalu terlibat aktif dalam proses kontekstualisasi Islam ke dalam budaya lokal, ke dalam konteks lokal gitu. Itulah yang kita lihat misalnya dari pengalaman murid Jawi yang kemudian menjadi ulama besar pada abad 17 seperti Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Yusuf Makassar, kemudian Syekh Nuruddin Araniri, dan terus berlanjut ke abad 19 Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian pada abad 19 ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Saleh Darat, kemudian ada Syekh Mahfuz At-Tirmasi. Semuanya mereka ini adalah orang-orang yang sangat kosmopolit, tapi juga pada saat sama selalu juga melakukan kontekstualisasi Islam, atau di dalam istilah yang pernah dipakai misalnya oleh almarhum Gus Dur itu pribumisasi Islam. Jadi kalau kita baca karya-karya ulama ini selalu ada kontekstualisasi gitu. Karena apa? Karena Islam yang aktual itu adalah Islam yang memang Islam yang bisa dikontekstualisasikan. Jadi bukan Islam yang dalam istilah saya itu Islam yang semata-mata hanya imported gitu ya, didatangkan dari tempat-tempat lain kemudian dicangkokkan di Indonesia. Sebaliknya jaringan para murid Jawi dan kemudian menjadi ulama besar di tanah air kita ini itu adalah ulama yang selalu memiliki pemikiran bagaimana Islam yang mereka pelajari di Mekah dan Madinah itu bisa terkontekstualisasi dengan bahasa lokal. Oleh karena itulah maka mereka juga sekaligus melakukan vernakularisasi Islam. Apa itu vernakularisasi Islam? Itu menjelaskan Islam dengan bahasa vernakular, bahasa lokal ya. Apakah bahasa Melayu misalnya yang dipakai oleh para ulama di Aceh, atau dalam bahasa Jawa yang dipakai oleh misalnya Syekh Mahfuz At-Tirmasi, atau dalam bahasa Sunda, atau dalam bahasa apa saja. Memang ditulis dalam pakai huruf Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan proses vernakularisasi Islam ya. Islam itu digunakan dengan bahasa lokal, dijelaskan dengan bahasa lokal gitu. Sehingga kemudian dengan vernakularisasi ini maka kemudian Islam itu menjadi embedded, menjadi terpadu, menjadi integrated, menjadi bahagian integral dari budaya lokal begitu ya. Dan ini saya kira turut juga memberikan kontribusi yang penting, sangat penting dalam membangun sebuah Islam yang memang khas Indonesia, atau membangun distingsi Islam Indonesia, ada ciri-ciri khas Islam Indonesia. Nah, jadi kontribusi jaringan ulama ini saya kira sangat-sangat signifikan, sangat penting di dalam, tidak hanya di dalam membangun tradisi keagamaan, tapi juga membangun tradisi intelektualisme Islam yang dikembangkan oleh para ulama murid-murid Jawi ini, sejak dari Syekh Abdul Singkel sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani ataupun Syekh Kiai Mahfuz At-Tirmasi. Itu memiliki ketinggian ya, ketinggian keilmuan, ketinggian intelektualisme yang saya kira jika dibandingkan dengan pemikiran Islam yang berkembang di tempat-tempat lain, ya kita banggalah mengaku
banggalah kita memiliki para pemikir Islam, para intelektual Islam yang seperti itu dengan karya-karya besarnya, yang saya kira karya-karya besar ini masih perlu kita kaji lebih jauh karena selama ini ya sudah dikaji juga, tapi masih banyak yang harus kita lakukan untuk mengungkapkan intelektualisme mereka yang memang menurut saya itu sangat-sangat terkemuka.